Assalamualaikum teman-teman. Bertemu kembali dengan Bu Rahma. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya? Oke? Nah, kali ini Bu Rahma ingin mengajak kalian untuk belajar tema 1, subtema 3 tentang aku merawat tubuhku. Tapi sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Angkat kedua tangan, kepala menunduk. Doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rabbi, tambahkanlah untukku ilmu dan berilah aku rezeki kefahaman. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, sudah siap belajar teman-teman? Sudah, langsung saja ke materi ya. Teman-teman, coba kalian perhatikan gambar yang ada di samping Bu Rahma ini. Nah, di situ ada Siti dan teman-temannya. Ada Siti yang sedang memotong kukunya, ada Udin yang sedang menggosok gigi, ada Dayu sedang menyisir rambutnya, kemudian ada Lani yang sedang cuci tangan, di situ menggunakan sabun. Kemudian ada Beni yang setelah mandi dia mengeringkan badannya dengan handuk. Terus yang terakhir ada Edo, dia sedang berkeramas. Nah, yang Siti dan teman-temannya lakukan itu adalah kegiatan merawat tubuh. Kenapa kita harus merawat tubuh, teman-teman? Ada yang tahu? Nah, karena tubuh yang sehat membuat kita semangat. Ya, tubuh yang sakit membuat kita lemah. Nah, merawat tubuh itu tanda salah satu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kebersihan tubuh. Nah, di hadis Rasulullah yang berbunyi at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Teman-teman, coba perhatikan gambar di samping. Di gambar tangan itu ada apa ya? Nah, di situ ada kuman, teman-teman, ya. Kuman itu membuat kita sakit. Kuman ada di mana-mana, ada di ujung jari, ada di sela-sela jari, ada di sela kaki. Kuman ada di mana-mana, ya. Oleh karena itu, kita harus rajin cuci tangan karena yang terjadi saat ini ya, di era pandemi COVID-19 ini, kita harus selalu cuci tangan teman-teman agar terhindar dari kuman dan penyakit. Oke teman-teman. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Selain cuci tangan, cara kita merawat tubuh agar tetap sehat adalah menjaga sikap duduk kita saat sedang menulis. Nah, perhatikan sikap dan posisi duduk yang benar seperti gambar di samping. Sikap duduk yang benar seperti gambar di samping itu yang punggungnya tegak, teman-teman. Dan cara memegang pensil yang benar seperti ini ya teman-teman ya. Menggunakan 3 jari, ada ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah.
Sedangkan posisi membaca yang benar adalah buku diletakkan di atas meja, kemudian punggung kita tegak dan kepala tidak menunduk terlalu dekat dengan buku. Selain cara duduk, posisi tubuh saat berdiri dan jalan juga menentukan bagaimana tubuh kita terawat. Ya, seperti gambar di samping ada Udin dan teman-temannya. Di pagi yang cerah, Udin dan teman-temannya berangkat ke sekolah. Ya, mereka selalu merawat tubuhnya. Mereka berjalan dengan tegap. Di gambar berikut ada Udin dan teman-temannya sedang berbaris ya teman-teman. Nah, mereka mengatur barisannya agar selalu rapi. Teman-teman bisa mempraktekkan baris berbaris di rumah ya. Nah, apakah teman-teman tahu apa fungsi dari mata? Ya, betul. Mata digunakan untuk melihat. Kita melihat sesuatu menggunakan mata. Ya, di saat kita menulis, di saat kita membaca, mata perlu cahaya yang cukup. Ya, seperti gambar di samping ada Benny yang sedang menulis. Nah, Benny menulis di dekat jendela agar menulis menjadi lebih mudah. Sudahkah teman-teman melakukan hal yang sama seperti Benny? Dengan kita selalu merawat tubuh, insya Allah tubuh kita akan selalu terjaga dari rambut hingga kaki, mandi sehari 2 kali dan tidak lupa menggosok gigi. Di samping ini ada gambar Siti dan teman-temannya. Mereka sedang membawa sabun untuk mandi, kemudian sampo untuk keramas, dan pasta gigi untuk menggosok gigi. Nah, sekarang mari kita membandingkan banyaknya benda di samping ya. Di sini ada gambar sabun. Di kotak pertama ada 3 sabun. Kemudian di kotak kedua ada 5 sabun. Jadi 3 sabun lebih sedikit daripada 5 sabun. Selanjutnya di gambar kedua, di kotak pertama ada 4 sampo ya. Sedangkan di kotak kedua ada 1 sampo. Jadi 4 sampo lebih banyak daripada 1 sampo. Di gambar selanjutnya, di kotak pertama berisi 4 sampo. Selanjutnya di kotak kedua berisi juga 4 sabun. Nah, jadi 4 sampo sama banyak dengan 4 sabun. Sudah paham ya teman-teman? Kemudian pada suatu hari Edo sedang bersedih. Gigi Edo sedang sakit teman-teman. Nah, karena Edo suka makan permen, Edo juga sering lupa menyikat giginya. Teman-teman, Bu Rahma punya salah satu video. Nah, di sini ada anak laki-laki yang sedang makan ya. Kemudian ibunya mengingatkan untuk sikat gigi setelah makan. Tapi ternyata Hansel menghiraukan pesan ibunya untuk sikat gigi. Hansel langsung tidur. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata kuman-kuman mulai menyerang gigi Hansel. Gigi Hansel sakit. Akhirnya Hansel ke dokter gigi. Di sana Pak Dokter memberitahu Hansel jika gigi anak-anak itu rentan diserang kuman. Karena sering makan makanan yang manis-manis seperti permen, roti, dan coklat. Oleh karena itu, kita harus rajin menggosok gigi.
Teman-teman, menyikat gigi berarti merawat tubuh. Nah, dilakukan sehari minimal 2 kali setelah sarapan dan sebelum tidur. Bisa juga saat mandi ya teman-teman ya. Bulat, 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 bulat. Sikat gigi dengan Pepsodent. Sikat semua permukaan gigi. Tak ada sisa makanan lagi. Bersih semua, kumannya pergi. Putar sikatmu ke samping, juga sikat sampai belakang. Jangan lupa sisi belakang gigi. Gosok, bulat, 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 bulat. Sikat seluruh gigimu. Sikat dengan gerak maju dan mundur. Lalu putar lagi sikat gigimu. Bulat, 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 bulat. Dan sahabat, jangan lupa bersihkan juga bagian lidah kamu. Itu langkah menyikat gigi yang benar. Selanjutnya, perhatikan gambar yang ada di samping ini. Nah, di situ ada Edo yang sedang keramas, ada Dayu yang sedang mencuci tangan, ada Lani yang sedang menggosok giginya, kemudian ada Siti yang memotong kuku, ada Edo yang mencuci kakinya sebelum tidur. Mereka selalu merawat tubuh. Nah, teman-teman sudah ya merawat tubuhnya ya. Merawat tubuh itu ada aturannya teman-teman, dilakukan secara teratur. Teman-teman, sekarang kita belajar tentang menjaga kebersihan tubuh. Tubuh harus selalu bersih, seperti halnya Udin. Udin sebelum berangkat ke sekolah, dia selalu mandi. Nah, adakah dari kalian yang tidak mandi saat berangkat ke sekolah? Pasti mandi semua ya teman-teman ya. Udin rajin merawat tubuh. Udin tampak bersih dan sehat. Tubuh dan bagian Udin juga selalu tampak bersih karena Udin rajin membantu ibunya mencuci baju. Nah, tahukah kalian cara mencuci baju yang benar? Cara mencuci baju yang benar, yang pertama, ya, pakaian kotor rendam ke dalam ember yang berisi deterjen. Yang kedua, rendam baju hingga terendam semuanya. Kemudian yang ketiga, kucek baju hingga bersih. Nah, selanjutnya bilas dengan air. Setelah itu, jamur pakaian hingga kering. Setelah kering, silahkan disetrika. Selain kita harus menjaga kebersihan tubuh, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan. Seperti halnya Siti, Dayu, dan teman-temannya, saat sudah selesai bermain balok huruf, mereka merapikannya kembali dan mencuci tangan. Nah, di balok itu terlihat ada berbagai macam huruf ya, dari huruf A, B, C, hingga Z. Nah, berjumlah 26. Nah, di huruf-huruf itu ada huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O, dan huruf konsonan yang lain. Teman-teman, saat kita mandi, kita menggosok badan menggunakan sabun. Nah, saat kita keramas, kita mencuci rambut menggunakan sampo. Nah, saat kita menggosok gigi, kita menggunakan pasta gigi dan sikat gigi. Pada kata sabun, huruf vokalnya ada huruf A dan huruf U. Nah, pada kata sampo, huruf vokalnya adalah huruf A dan huruf O. Nah, selanjutnya pada kata pasta gigi, huruf vokalnya adalah huruf A dan huruf I. Selanjutnya, Udin bermain mengurutkan bilangan. Udin menghitung dari bilangan kecil ke besar, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, selanjutnya Udin menghitung kebalikannya
dari bilangan besar ke kecil. Nah, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, teman-teman sudah tahu ya perbedaannya dari bilangan kecil ke besar dan bilangan besar ke kecil. Kemudian Edo membandingkan bilangan. Nah, Edo mempunyai 10 bintang. Nah, selanjutnya Udin mempunyai 6 bintang. Bintang siapakah yang lebih banyak? Yaitu bintangnya Edo yang berjumlah 10. Jadi 10 lebih dari 6. Nah, selanjutnya bintang siapakah yang lebih sedikit? Ya, betul. Nah, jawabannya yaitu bintangnya Udin yang berjumlah 6. Jadi 6 kurang dari 10. Gitu ya. Kemudian Benny datang membawa 10 bintang sama seperti milik Edo. Jadi 10 sama dengan 10 ya. Tadi bintangnya Benny sama dengan bintangnya Edo, yaitu 10 bintang. Teman-teman, itu tadi pelajaran pekan ini tentang aku merawat tubuhku. Jadi Bu Rahma harap teman-teman semua dapat mencoba merawat tubuhnya masing-masing setiap hari ya. Nah, agar tubuh menjadi sehat dan kuat. Sampai ketemu lagi ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.